My vagina. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Om Anton lari maraton. Oke, Wak, langsung aja kita sikat. Tahukah kalian apa itu subsidi? Yuk simak video penjelasan ini. Pemberian subsidi umumnya ditunjukkan untuk meringankan beban finansial. Pada implementasi di Indonesia, terdapat berbagai bentuk subsidi yang diberikan pemerintah. Adapun beberapa bentuk subsidi adalah pemberian uang tunai, penyaluran barang, dan pemberlakuan kebijakan tertentu. Tidak hanya itu, banyak hal lain seputar subsidi yang perlu dipahami. Untuk itu, mari simak pembahasan selengkapnya di bawah ini. Dana yang digunakan adalah dari pendapatan negara baik yang berasal dari pajak maupun non-pajak. Harapannya dengan diberikan subsidi dapat turut meringankan biaya hidup sehari-hari masyarakat. Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk memajukan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Apa itu subsidi? Subsidi adalah berbagai bentuk bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, yayasan, dan badan tertentu untuk memajukan aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, pemberian subsidi ditunjukkan sebagai tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kelangsungan aktivitas ekonomi di suatu negara. Di Indonesia, subsidi yang sering kita berikan kepada masyarakat menengah ke bawah berupa uang tunai, sembako, hibah, dan keringanan biaya. Jenis subsidi. Secara umum, terdapat dua jenis subsidi yang bisa diberikan untuk pemerintah, yaitu subsidi langsung dan subsidi tidak langsung. Berikut penjelasan singkatnya. 1. Subsidi langsung. Subsidi langsung merupakan bentuk bantuan berupa barang jadi yang bisa dimanfaatkan dengan cara konsumsi atau transaksi oleh masyarakat. Beberapa contoh subsidi langsung adalah sembako, uang tunai, biaya siswa, pembantuan modal, dan program jaminan kesehatan. Pemberian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar di Indonesia juga termasuk dalam subsidi langsung. Subsidi tidak langsung. Subsidi tidak langsung adalah bantuan finansial yang diberikan dalam bentuk tidak jadi, seperti pemotongan tarif tol, amnesti, dan kenaikan bunga. Adapun beberapa contoh subsidi tidak langsung yang ada di Indonesia adalah kredit usaha rakyat, operasi sembako murah, dan amnesti pajak. Baca juga kebijakan fiskal dan moneter, apa saja perbedaannya. Manfaat subsidi. Setelah membahas pengertian subsidi, poin yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah manfaat penerapannya. Pemberian subsidi adalah hal yang menjadi ketanggungjawab pemerintah atas kelangsungan kehidupan masyarakat. Berikut manfaat subsidi yang bisa dirasakan oleh penerimanya. 1. Melancarkan kegiatan konsumsi. Manfaat utama dari pemberian subsidi adalah melancarkan aktivitas konsumsi masyarakat. Pemerintah bermaksud untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan keringanan biaya. Ketika daya beli masyarakat meningkat, maka perekonomian negara pun akan menjadi lebih baik. 2. Membantu masyarakat hidup layak. Salah satu manfaat subsidi adalah memastikan masyarakat menengah ke bawah hidup dengan layak. Berbagai bantuan dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk subsidi ditunjukkan untuk mencegah kondisi kritis seperti kelaparan dan ketidakmampuan finansial akibat pengangguran. Subsidi adalah bentuk bantuan pemerintah yang diharapkan dapat mengangkat taraf kesejahteraan sehingga masyarakat tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan.
Ketiga, mencegah tindak kriminal. Dengan adanya subsidi, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dan membantu mengurangi tingkat kriminalitas. Adanya bantuan dari pemerintah dapat membantu masyarakat dengan keuangan terbatas. Dampak subsidi. Pemberian subsidi tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat. Subsidi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian negara. Berikut penjabarannya. Dampak positif secara umum, subsidi adalah penyaluran bantuan dari pemerintah yang memiliki efek positif. Adapun hal-hal positif yang dapat dilihat dari perekonomian negara akibat pemberian subsidi adalah: yang pertama, memperbaiki kualitas hidup. Masyarakat yang menerima subsidi bisa memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus menguras dompet. Tidak hanya itu, subsidi juga bisa membantu masyarakat membuka usaha sendiri. Semakin baik kualitas hidup masyarakat, maka pendapatan per kapita negara akan ikut meningkat juga. Dengan begitu, perekonomian negara juga semakin kuat. Yang kedua, melancarkan perputaran uang. Dampak positif dari subsidi bisa dilihat pada kelancaran perputaran uang di masyarakat. Berlaku subsidi membuat tarif kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau ketika tarif yang dipatok memenuhi kriteria pada pendapatan masyarakat. Maka daya beli pun akan meningkat dan putaran uang berjalan dengan lancar. Ketiga, membuka peluang usaha. Meningkatnya daya beli masyarakat bisa berdampak positif pada peluang usaha. Hal ini dikarenakan antusiasme masyarakat untuk membeli produk dapat mendorong penjualan. Meningkatnya permintaan masyarakat dapat mendorong pelaku usaha untuk menambah jumlah produksi. Agar dapat mewujudkannya, suatu usaha membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Dengan begitu, lapangan kerja baru pun akan terbuka. Yang terakhir, mengurangi risiko kebangkrutan. Salah satu dampak tidak langsung dari pemberian subsidi adalah menurunnya risiko kebangkrutan. Bantuan pemerintah melalui subsidi dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang berpeluang meningkatkan hasil penjualan usaha. Hasilnya, pelaku usaha dapat meraup keuntungan dan menghindari risiko kebangkrutan. Utamanya ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Dampak negatif subsidi. Meskipun berdampak positif secara garis besar, subsidi adalah bentuk dukungan dari pemerintah yang juga berimbas negatif pada perekonomian. Adapun beberapa dampak negatif dari penyaluran subsidi adalah: pertama, pengalokasian tidak efisien. Kerap sekali subsidi tidak digunakan secara efisien oleh masyarakat penerimanya. Alih-alih digunakan secara produktif, subsidi malah digunakan untuk memenuhi keinginan konsumtif. Kedua, kualitas produk menurun. Dampak subsidi pada usaha bisa dilihat dari penurunan kualitas produk. Harga keperluan yang turun membuat produsen menurunkan kualitas produk agar tidak merugi. Ketiga, cenderung disalahgunakan. Secara garis besar, subsidi adalah bantuan dana yang jumlahnya besar. Maka dari itu, penyalurannya kerap sekali disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Contohnya, subsidi yang harusnya sampai di tangan masyarakat masuk ke kantong oknum-oknum tak bertanggung jawab. 4. Keseimbangan persaingan di pasar terganggu. Pemberian subsidi pada produk tertentu dapat berdampak pada terganggunya keseimbangan persaingan di pasar. Harga ekuilibrium produk tertentu akan turun, sehingga pelaku usaha yang tidak bisa mengikuti penurunan harga tersebut akan berisiko mengalami kebangkrutan. Sekian dari kami penjelasan tentang subsidi. Mohon maaf atas salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan 911 ada yang bisa dibantu? Minta tolong kau tangkap manusia yang namanya Azril. Dia tuh kriminal kelas kakap. Maaf Pak, atas kasus apa ya? Pertama-tama dia udah mencuri hati saya. Yang kedua dia udah melukai perasaan saya. Baik, akan kami tindak lanjuti. Ada lagi Pak? Sekalian kau tangkapkan aku manusia yang namanya Jamal dan Febrianto. Nanti kalau udah ketangkap kau ngabarin aku ya. Aku mau hantam mereka dua pakai senapang lanta. Bisa ke? Untuk Febrianto dan Jamal salahnya apa ya Pak? Febrianto itu yang paling kubenci. Dia itu selingkuhannya Azril. Kalau Jamal nggak ada salah apa-apa sih. Aku cuma mau jadikan dia santapan malam. Ih, takutnya bapak nih siapa sih? Sorry, apa tadi? Serius nih, kau nggak kenal sama aku? Aku nih pemilik dari Andre Barbershop. Tohapo, ini Andre kah? Namaku Andriana ya. Stop panggil aku Andre. Iya, maaf. Jangan sampai aku marah besar nih. Nanti kau kurodok. Iya Pak, maaf Pak. Kau belum pernah ngerasa dirodok kan? Janganlah. Nanti kau kurodok, Rat. Apa? Tunggu aja, aku dari depan.